Halo semuanya, selamat datang di Accent Generation. Jadi ini tuh, podcast pertama di channel kita, yang mana, di podcast ini aku kedatangan 3 kakak-kakak nih dari mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Kayak kita perkenalkan kakak-kakak ini. Kayak dari kakak ini deh, dari jurusan apa nih, Kak? Aku dari jurusan psikologi. Islam? Iya betul, psikologi Islam. Namaku Muhammad Balai Abduh. Biasanya dipanggil siapa tuh, Kak? Aku biasanya kalau teman-teman manggil aku Balia. Balia berarti Iya. panggil Kak Balia ya? Ya, betul. Kalau kakak-kakak cewek yang ini dulu deh, Kak siapa nih namanya? Kalau aku namanya Rayhana Jurpina. Aku juga sama dari jurusan psikologi. Sama. Ya gitu. Sama satu jurusan. Satu jurusan ya. Biasanya kakak dipanggil siapa nih? Kalau biar kita lebih akrab tuh. Biasanya dipanggil Nana. Nana, Kak Nana. Iya itu. Oh. Nah, kalau kakak ini pasti dari psikologi Islam juga kan? Oke, siapa namanya, Kak? Nortriana. Lo-nya 2 ya. Oh iya, biasanya masih satu ya. Jadi panggil siapa nih, Kak? Tia. Tia, Kak Tia. Oke. Nah, guys, kalian udah tahu nggak kita membahas apa hari ini? Jadi, hari ini kita mau mengangkat tema itu gimana sih ngelola emosi di kalangan Gen Z. Sekarang kan eranya Gen Z ya, Kak. Iya itu. Kita kan Gen Z juga kayaknya. Kayaknya kita semua Gen Z ya. Iya, kayaknya Gen Z ya. Karena kita mahasiswa-mahasiswa kan. Nah, karena kalian ini Gen Z kan, jadi aku pun Gen Z. Gimana sih, Kak, cara ngelola emosi? Apalagi kita ini sekarang kayak lagi ditekan-tekannya nih, ya kan, kayak tugas tugas, kuliah, belum lagi nanti di rumah orang tua nuntut ini itu. Kita pasti emosinya ini ya gitu. Ya nggak bisa kontrol. Bisa dikontrol. Tapi bisa nggak sih dikontrol, Kak, sebenarnya, Kak? Iya. Ada tipsnya nggak sih, Kak? Iya. Jadi sebelum itu kita harus tahu dulu tuh apa sih sebenarnya emosi itu. Iya. Dari kakak deh, apa sih emosi, Kak? Iya, menurut Kak. Tentang emosi ya. Emosi itu kan kayak menggambarkan perasaan kita. Entah perasaan bahagia, senang, sedih, marah, kecewa. Berarti marah itu nggak cuman emosi. Jadi emosi itu nggak cuma marah ya? Iya, emosi itu banyak jenisnya gitu ya. Iya, ada yang namanya perasaan bahagia, ada perasaan marah. Jadi selama ini bahagia juga emosi bahkan. Iya, sebenarnya emosi itu ada 2, ada emosi positif sama emosi negatif. Nah, kalau marah tuh termasuk ke emosi negatif. Kalau kayak cemas, marah gitu, kecewa tuh termasuk emosi negatif. Kalau emosi positif tuh kayak bahagia, rasa senang gitu. Karena sekarang kan stigma orang-orang kalau emosi ya pasti mata. Kalau marah-marah emosi itu udah masuk di emosi kan kalau ya marah-marah. Ternyata nggak cuman marah-marah guys, emosi itu ternyata ada yang positif juga bahkan gitu. Iya, karena orang kebanyakan salah paham. Orang kan ngirinya emosi marah. Padahal emosi itu ya banyak tuh perasaan suasana hati kita itu. Jadi suasana hati itu ya. Iya, betul. Jadi kan tadi kita udah ngebahas nih, Kak, emosi ke apa. Nah, aku tuh pengen tahu gitu sih, Kak, kayak penyebab emosi tuh apa gitu. Kenapa bisa kita tuh emosi? Nah, dari kakaknya deh, aku pengen denger pendapat kamu nih. Menurut aku ya, penyebabnya tuh banyak, Kak. Entah itu dari internal atau eksternal. Kalaunya dari internal, itu tuh kayak misalnya mood kita. Kan cewek kan biasanya kalau ya di celana ya kan gitu. Nah itu tuh Kan bisa kayak mempengaruhi perasaan gitu. Emosi kita jadi nggak stabil. Iya. Tapi itu bisa dikontrol nggak sih, Kak, kalau emosi itu bisa dikontrol? Kalau dari kakaknya nih gimana nih? Faktor atau penyebabnya deh? Faktor menurut aku sih, ya betul banyak. Salah satunya tuh stres karena tekanan di lingkungan kita sih. Dari tugas, deadline, dan keluarga juga itu mempengaruhi emosi wanita ini. Iya, betul. Jadi tadi kan ada 2 faktor, faktor internal. Kalau faktor internal tuh bisa kayak kepribadian individunya gitu. Jadi karena kepribadian terus dia berpengaruh pada emosinya atau bisa jadi karena hormonnya kayak cewek tadi kan. Iya, Kalau udah ini yang cewek. hari-harinya itu udah mood swing banget kan tuh ya, udah nggak bisa dikontrol itu. Terus kalau faktor eksternal tuh kayak tekanan sosial gitu tadi kayak entah dari akademis gitu atau faktor lingkungan yang menekan sehingga kan kayak emosi dia tuh nggak susah buat dikontrol. kayak dari rumah gitu, rumah juga ya. Nah, orang rumah ya yang bikin bawaan kita pengen marah mulu. Kan udah capek nih kita di kampus misalnya. Tapi kan ada juga kan emosi bahagia tuh, Kak. Gimana tuh, Kak, untuk emosi bahagia, Kak?
Ya kalau emosi bahagia sama, faktornya dari internal. Usahakan dari memang kayak rasa senang dari timbul karena kita bahagia gitu kan. Kita diberikan sesuatu ya, Nah itu kalau itu bisa jadi faktor eksternal misalkan kita orang lain memberi kita hadiah gitu kan, terus kita ada timbul rasa bahagia, nah itu faktor dari eksternalnya. Iya, oke. Oke guys, nah jadi kan kita udah tahu nih teman-teman juga ada pada denger kan kayak emosi itu apa sih Kak ya kan? Terus kayak faktornya, penyebabnya, sama juga mengelola itu kenapa sih jadi penting emosi itu. Nah oke, jadi di segmen berikutnya kita akan ngebahas dengan tema yang sama tapi dengan topik yang berbeda. Dan kita juga kedatangan 3 mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang akan ikut bergabung nanti di podcast berikutnya. Oke, terima kasih Kakak Takalda dan Unis Prestasi Sembada. Nah guys, ketemu lagi sama aku sebagai hostnya. Nah di segmen berikutnya atau yang lagi kita tonton ini akan membahas lebih dalam nih. Mungkin akan lebih terjun ke dalam media sosialnya. Kan pada segmen sebelumnya tadi kita udah jelasin nih, emosi itu apa, gimana mengelolanya, faktornya. Cuman aku kurang puas guys. Kita harus menggali lebih dalam di era digitalnya ya, terutama media sosial nih. Nah, jadi di segmen ini kita kedatangan 3 mahasiswa dari UIN Antasari lagi. Oke, jadi mari kita perkenalkan ya nama kakak-kakaknya biar kita makin dekat. Ya, oke dari kakak ini dari UIN Antasari semua kan? Iya, dari UIN Antasari. Nah, pengen tahu nih, kita pengen kenalan lebih dalam nih sama kalian bertiga. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa? Oke, perkenalkan ya, nama aku Siti Khadijah. Biasanya tuh dipanggil Nirja. Ya, Oh, bisa panggil Khadijah. Iya, dari jurusan apa nih Kak? Oh, bahasa psikologi Islam. psikologi Islam. Kakak yang satunya nih namanya? Kalau nama aku Parda Mutia, itu biasa dipanggil Mutia. Aku juga dari jurusan psikologi Islam. Oh, dari psikologi Islam. Temennya sama ya. Kakak yang satu ini nih yang menarik nih. Siapa nih namanya Kak? Kalau nama aku Muhammad Nabil Ramadhani, biasanya dipanggil Nabil. Aku juga sama kayak mereka berdua, itu dari psikologi Islam juga. Oh, dari psikologi Islam. Panggil biasanya Nabil ya? Bolehnya? Oh, enggak dong. Enggak biasa ya. Nabil aja. Nanti kalian boleh loh panggil AA ya. Nanti kita follow ya Instagramnya. Oke, ya. Nah, jadi aku seneng banget nih kita bisa ngobrol-ngobrol di sini bareng-bareng kakak-kakak anak psikologi Islam. Jadi pertama-tama aku pengen tahu nih, kayaknya kita semua main medsos nggak sih di sini Kak? Jadi sih kalian pasti main lah ya, Gen Z ya guys. Gen Z itu identik banget sama media sosial. Itu kayak apa-apa tuh harus media sosial tuh harus tahu gitu. Tinggal zaman. Tinggal jawab kudet kayak. Nah, aku pengen tahu nih kan kita udah ngebahas tadi tentang Gen Z kan, tapi kita belum ada nih kayak nyenggol-nyenggol tentang media sosialnya nih kan. Kalau media sosial tuh lebih luas ya Kak ya. Emosinya tuh kita biasanya gampang banget nih kita terkena memicu emosi dari media sosial nih. Nah, aku pengen tahu nih kakak-kakaknya bisa suka banget nih main media sosial tuh apa sih Kak? Media kan kakak dulu nih apa? Aku TikTok sih. TikTok ya sering TikTok booming ya. Udah semua Gen Z kayaknya main TikTok. Guys sekarang main TikTok gak sih? Kalau main komen ya, kita mutualan. Dari kakaknya deh, kalian main apa nih? biasanya IG sih. IG, Instagram. Pasti dia ini ya guys, influencer guys. Doain aja kakaknya ya. Nah, satu lagi nih, saya mau tanya nih sama kakak yang cowok. Biasa kalau cowok itu lebih dominan ke main game gak sih kalau digitalnya itu Kak? Ya kan dia kurang main media sosial ya Kak yang aku tahu ya. Mungkin apa tuh kalian bertahu Kak? Kalau aku ya main Mobile Legend. Oh, main game gak? MOBA. Biasa kalau anak cowok tuh main game gak sih? Emang identiknya. Oke, aku udah tahu. Kita kan semua udah main media sosial kan ya, anak-anak di sini. Nah, aku pengen tahu nih Kak, gimana sih cara kalian itu mengelola emosi kalian pada saat bermain media sosial kan? Yang kita tahu media sosial itu luas kan Kak. Kita bisa dapat emosi yang negatif, positif. Ya dari media sosial nih Kak, kita bisa dapat judgement atau dapat pujian kan. Nah, gimana tuh? Oke, nah jadi aku pengen tahu dulu nih dari kakaknya gimana nih Kak mengelola emosi positifnya deh, emosi bahagianya deh Kak, gimana tuh saat kita main media sosial nih Kak, misalnya kita dapat pujian deh, gimana tuh Kakak mengelolanya atau gimana cara munculin emosi positifnya deh Kak dari media sosial yang Kakak mainin, ya silakan ya. Misalkan nih aku main TikTok. Terus kan aku bikin konten nih. Terus si konten tersebut aku dapat berbagai pujian.
dari pujian tersebut kan bisa memunculkan emosi yang bahagia, positif, yang mana bisa menimbulkan rasa pengen bikin konten terus nih. Tuh. Jadi motivasi, ya motivasi gitu guys. Tuh. Kayak kalau itu dari sisi positifnya, ya dari sisi positifnya di media sosial sebenarnya banyak sisi positifnya sih. Cuman kadang kita tuh kan kayak menyalahgunakan lah ya kebanyakan orang. Dari media sosial juga bisa dapat dukungan, kalian lebih percaya diri. Kalau tadi kan kita udah nih dari sisi emosi positifnya. Terus sekarang apa yang tahu nih Kak lebih dalam nih? Kalau kakaknya gimana mengelola emosi negatifnya nih, Kak? Negatif waktu main media sosial gimana tuh mengelolanya Kak? Oke, jadi secara media sosial itu kan nggak selalu menimbulkan komentar-komentar positif ya, karena juga banyak oknum tertentu yang tidak suka atau pandangannya berbeda dengan orang lain. Jadi, cara kita tuh memandang komen-komenan negatif seperti itu, kita tuh lebih kayak acuh aja. Kayak orang itu nggak peduli gimana perasaan kita, gimana mental kita saat membaca itu. Jadi kita pun seharusnya kita tuh lebih acuh juga, kayak kita sekedar membaca tidak pernah sempat di dalam hati atau dalam artian yaudah nggak usah dipeduliin, mereka nggak tahu cerita aslinya, mereka nggak tahu latar belakang kita bikin ini, mereka nggak tahu. Jadi kita lebih istilah bodo amat ya gitu, kayak terus bodo amat. Walaupun orang head comment nih ya, menjaga kesehatan mental kita ya, biar kita nggak tersulut emosinya nih karena di komen yang enggak nih ya sama mereka. Oke. Kalaupun juga kayak mau ngebaca juga gitu, penasaran sama komenannya, mungkin kita bisa lihat komenannya dulu. Itu tuh komenan negatifnya tuh apakah nggak berpengaruh atau kayak ngebangun kita nggak gitu, kayak atau sebatas negatif ya emang pure negatif aja gitu. Yang bikin kita down nih. Ya kalau yang membangun kan bisa diambil positifnya juga. Jadi kita lebih bijak lah mengambil komenan itu. Jadi bisa jadi sumber motivasi juga komenan negatif tersebut. Cuman kalau yang itu mungkin bisa diacuhkan aja. Diacuhkan aja dari sisi negatif. Kalau yang aku tahu sih kalau emang main media sosial tuh banyak banget negatifnya juga, kayak sekarang tuh marak-maraknya apa sih, menghujat, terus hoax juga ya Kak ya. Nah gimana tuh Kak biar kita bisa mengelola emosi saat ada hoax nih, kan kita tuh biasanya berbeda pandangan itu rasanya kayak mau marah aja kalau beritanya nggak bener gitu. Gimana tuh Kak? Kalau hoax itu kan biasanya kalau misalkan kita punya pengetahuan yang lebar, kayak kita udah punya sisi yang melihat dari dua sisi gitu. Jadi kan yang kita tahu sebenarnya informasi yang positif, namun yang disebarkan itu kan yang negatif. Jadi kayak mungkin kalau adanya hoax itu tuh kita harus diteliti dulu apakah berita itu benar atau enggak gitu. Kadang kan orang sekarang kalau ada berita itu kan harus langsung diterima aja gitu, tanpa harus ditelusuri dulu apakah berita itu baik atau buruk gitu. Jadi kita harus niaan dulu Biar nggak tersulut nih emosi. biasanya kan, wah ini langsung Nggak bener nih langsung dihujat sih. gitu. Langsung berdampak ke mental orang tersebut yang dihujat. Terus kalau Padahal dia udah mencoba menyampaikan hal-hal yang benar gitu. Jadi orang nggak bisa mengelola emosi ini parah Kak ya. Mungkin melihat dari satu sisi aja, nggak membaca sisi-sisi yang lain sih. Baik. Oke, berarti mengelola emosi itu penting ya teman-teman, biar kita nggak merusak hubungan antar sosial dan sesama gitu. Biar kita menjaga komunikasinya terus itu dengan baik gitu. Jadi oke. Nah tadi kan kita udah ngebahas nih guys nih media sosial. Tapi kita mau ngebahas nih yang tadi kata kakak yang menarik ini tadi di Mobile Legend nih, karena aku sendiri pun main Mobile Legend gitu Kak. Cuman aku masih belum bisa lah mengelola emosiku karena masih tersulut emosi gitu Kak. Kalau main game marah-marah gitu. Gimana tuh Kak? Kalau kakaknya sendiri gimana mengelolanya? kalau ini kan sedikit tips ya. Ya tips ya guys, tips. Kalaupun bisa mengelola kan belum bisa sepenuhnya Iya. kita mengelola. Jadi mungkin karena kita tujuan bermain itu sebenarnya kan untuk memperbaiki mood biasanya, kayak emosian gitu. Jadi ya lah jadi pemarah. Jadi kalau kalah itu biasanya cara untuk mengelola emosinya dengan cara kita stop dulu bermain, jangan dilanjutin. Kalau dilanjutin mungkin akan menambah rasa ledakan emosinya kan. Apalagi kalau kalah. Kalau menang game akan lebih memperbaiki ya gitu sedikit. Jadi alangkah lebih baiknya kita berhenti dulu bermain sejenak kah, mungkin untuk mengambil relaks
mengelola nafas, relax ya. Yoi. bahasa jaksel tan kedung-dungin aja. Jadi ya berhenti dulu gitu. Kalaupun juga bermain, biasanya kan juga emosinya tuh dalam bentuk Batin ya kak, batin, batin asa sesek gitu lihat dari dari lisan juga muncul. iya dari lisan berani Itu paling identik identik. dengan orang-orang yang bermain MOBA, apalagi kayak bermain online lah, game online. Jadi itu tuh bisa kita tahan kalau kita ngebiasain dengan ngeluarin kata-kata yang Baik gitu. baik, itu kayak Gak menjudgment orang lah ya. ya kata ini diganti jadi astagfirullah gitu. Jadi itu kan lebih baik. Selain lebih baik juga kita akan mendapatkan pahala dari kata-kata yang dikeluarin gitu. Jadi Mungkin kalau mengelola ya tuh regulasi emosi tuh kak biar dia nggak terpacu, mungkin bisa dengan cara apa nih biar nggak marah? Mungkin dengan bermain game online ini stop dulu kah gitu ya? ya Pause. stop dulu, di pause ya. Direlakskan dulu ya, regulasinya diperbaiki dulu ya, mungkin duduk atau tidur tadi kali ya, tadi udah dibahas sebelumnya, tidur itu penting banget untuk badan ya kan. Mungkin karena juga biasanya emosi bermain game itu biasanya mungkin kelamaan Kelamaan main game ya, online tuh ya, dia kan butuh istirahat gitu kan. iya ya benar-benar. Ya Oke, nah jadi kita udah ngebahas nih mengelola emosi, bahkan tadi udah ngebahas nih guys, gimana sih caranya mengelola emosi di media sosial, karena kayak sekarang tuh lagi tren-trennya, booming-boomingnya itu media sosial tuh lagi dipakai banget sama anak-anak muda, terutama Gen Z ya. Gen Z nih udah mengelola emosinya tuh kurang stabil, dia kurang bisa mengelola emosi. Jadi penting untuk kita ketahui mengelola emosi itu penting gitu. Oke, nah udah berakhir nih kak segmen kita podcast hari ini. Aduh, seneng banget sih hari ini bisa ngobrol sama kalian semua, orang-orang hebat di masa depan ya kayak kakaknya juga ya. kalian juga senang berbagi pengalaman. Yes. Semoga bermanfaat. Iya, semoga teman-teman di rumah bisa menerapkan atau mungkin mempelajari lebih dalam nih tentang mengelola emosi, entah itu di media sosial, entah di era digital, lingkungan, bahkan sekitar ya. Oke, nah jadi semoga kita diberi kesehatan untuk melanjutkan podcast selanjutnya. Dan sampai berjumpa di lain waktu guys.